Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 1 mata kuliah seminar masalah-masalah komunikasi akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu meresensi buku dari DRS Jalaluddin Rahmat, MSc, Metode Penelitian Komunikasi, dilengkapi contoh analisis statistik. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Bice Sonaton dan dua teman saya Demetrius Paulinus Souk dan Christina Adela Pare. Saya mempersilahkan teman saya Christina Adela Pare untuk memulai presentasi. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk bab 1 kita akan membahas tentang ilmu dan penelitian ilmiah. Di sini filsuf ilmu Charles Peirce menyebutkan ada 4 cara untuk mengetahui dan menjelaskan gejala-gejala alam. Untuk jawaban pertama adalah metode keteguhan atau method of tenacity. Orang berpegang teguh pada suatu pendapat karena pendapat itu sudah diyakininya sejak lama. Dan untuk jawaban kedua disebut metode otoritas atau method of authority. Di sini kebenaran pernyataan dibuktikan dengan menunjukkan pada pernyataan orang yang dianggap sebagai ahli. Yang ketiga adalah metode intuisi atau method of intuition. Di sini pendapat kita dibuktikan dengan menegaskan bahwa keyakinan kita sudah jelas benarnya atau sudah self-evident. Dan yang keempat barulah disebut metode ilmiah. Next slide. Berikutnya adalah anggapan umum dan ilmu. Dalam mengatasi masalah kehidupan, manusia telah mengumpulkan besar informasi atas pengetahuan. Informasi-informasi ini sudah diterima kebenarannya tanpa dipersoalkan lagi, dan informasi ini biasanya disebut anggapan umum atau common sense, dan merupakan pendahulu dari apa yang kita sebut ilmu, tapi ilmu bukanlah anggapan umum. Di sini ada 5 perbedaan pokok antara 5 ilmu dan anggapan umum. Yang pertama adalah informasi anggapan umum biasanya tidak disertai dengan penjelasan mengapa itu terjadi. Yang berikutnya adalah informasi dalam anggapan umum mengandung konsep-konsep yang pengertiannya luas atau kabur. Luas dalam arti bahwa makna atau kelompok hal yang ditunjukkan oleh istilah tidak dibatasi secara jelas dan tajam. Kemudian kabur dalam arti hubungan di antara konsep-konsep itu tidak dirumuskan secara khusus dan cermat. Poin ketiga adalah anggapan umum diterima tanpa diuji kebenarannya. Yang keempat, anggapan umum tidak pernah mempersoalkan kontrol. Dan yang terakhir adalah erat kaitannya dengan pengujian dan kontrol ilmu dalam menjelaskan gejala yang diamatinya, selalu berusaha menghindari penjelasan metafisis. Slide berikutnya. Di sini adalah kaidah-kaidah ilmu. Yang pertama ada orde, kedua ada determinisme, yang ketiga ada parsimoni, dan yang terakhir adalah empirisme. Next slide. Yang berikutnya adalah tujuan ilmu. Di sini tujuan pokok ilmu adalah memahami bagaimana gejala-gejala alam, dan ada berbagai tahap pemahaman. Gejala secara cermat, di mana dalam memahami apa yang disebut kecerdasan, ilmuwan lebih dahulu menentukan apa yang ada gejala kecerdasan. Tahap kedua adalah penjelasan, di mana kita dapat menjelaskan suatu gejala bila kita dapat menjabarkan kondisi-kondisi yang menentukan timbulnya gejala tersebut. Dan yang ketiga, dalam pemahaman adalah mengorganisasikan secara sistematis semua bukti empiris yang ada dalam suatu satuan pengetahuan. Slide berikut. Poin berikut adalah teori ilmiah. Pengertian dari teori. Teori adalah himpunan atau konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala
dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk bagaimana menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Untuk ciri dari teori ilmiah sendiri, yang pertama adalah teori terdiri dari proposisi-proposisi. Dan proposisi di sini adalah hubungan yang terbukti di antara berbagai variabel. Yang kedua, konsep-konsep dalam proposisi telah dibatasi pengertiannya secara jelas. Yang ketiga, teori itu harus mungkin diuji, diterima, atau ditolak kebenarannya. Yang keempat, teori harus dapat melakukan prediksi. Dan yang kelima, teori harus dapat melahirkan proposisi-proposisi tambahan yang semula tidak diduga. Slide berikutnya. Di sini teman-teman bisa melihat di layar proses ilmu dan penelitian ilmu. Seperti ini bagannya. Next slide. Yang terakhir adalah ada 4 cara manusia memperoleh pengetahuan. Yang pertama, dengan berpegang pada apa yang ada atau metode keteguhan. Yang kedua, dengan merujuk pada pendapat ahli atau metode otoritas. Yang ketiga, dengan intuisi atau metode intuisi. Dan poin terakhir, dengan metode ilmiah, ilmu berbeda. Ilmu juga berasumsi bahwa alam ini teratur, ada hubungan sebab akibat, sehingga dengan pengamatan secara empiris dapat diketahui hukum-hukum yang bersifat general. Bab berikut. Oke, kita masuk pada bab kedua, yakni konsep-konsep dasar penelitian ini. Poin pertama adalah konsep, konstruk, dan variabel. Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus. Mengukur konsep yang abstrak menjadi konstruk yang dapat diukur di sebuah operasionalisasi. Berikut adalah konstruk, mempunyai sifat yang berlainan. Ada 2 sifat konstruk, jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan berikut adalah variabel. Dan dalam penelitian, variabel dibagi dalam 3 kategori, yakni yang pertama ada variabel bebas dan variabel tak bebas, kedua ada variabel aktif dan variabel atribut, dan yang ketiga adalah variabel kontinu dan variabel diskret. Next slide. Berikutnya adalah hipotesis. Yang pertama di sini adalah hipotesis harus jelas secara konseptual. Yang berikut adalah hipotesis itu harus mempunyai rujukan empiris. Yang ketiga, hipotesis harus bersifat spesifik. Yang keempat, hipotesis harus dihubungkan dengan teknik penelitian yang ada. Serta poin terakhir adalah hipotesis harus berkaitan dengan suatu teori. Next slide. Poin berikutnya adalah pengukuran. Yang pertama, tingkat pengukuran. Pengukuran adalah penggunaan aturan untuk menetapkan hubungan pada objek atau peristiwa. Dan dalam penelitian ini, kenakan pengukuran pada variabel yang kita pelajari. Dengan kata lain, pengukuran menandai nilai-nilai variabel dengan notasi bilangan. Dan di sini ada yang pertama skala nominal, kedua skala ordinal, dan ketiga adalah skala rasio. Poin kedua adalah kecermatan pengukuran. Di sini ada reliabilitas yang artinya memiliki sifat dapat dipercaya, dan yang kedua adalah validitas. Di sini validitas, poin pertama adalah usaha pertama meneliti validitas isi atau content validity, menunjukkan bahwa pokok-pokok yang kita ukur itu mewakili sifat-sifat yang kita ukur. Poin kedua, memiliki validitas prediktif, disebut juga validitas hubungan dengan kriteria. Dan yang terakhir adalah validitas konstruk, menunjukkan sejauh mana suatu alasan mengukur konstruk teoritis tertentu. Masuk pada bab ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah klasifikasi metode penelitian. Para ahli berpendapat dalam mengklasifikasikan metode penelitian, di sini metode penelitian dikategorikan ada 5 macam. Yang pertama ada historis, deskriptif, korelasional, eksperimental, dan kuasi eksperimental. Yang pertama adalah metode historis. Pengertiannya adalah berhubungan dengan sejarah, dan sejarah yang kita tahu adalah studi tentang masa lalu dengan menggunakan kerangka paparan atau penjelasan. Poin kedua adalah langkah-langkah penelitian historis. Yang kita tahu yang pertama adalah
perumusan masalah, penetapan tujuan penelitian, pengumpulan data, evaluasi data, pelaporan hasil penelitian. Tapi lebih spesifik di sini adalah kita melihat uraian dari Smith. Yang pertama adalah formulasi masalah, penelitian data, dan juga pemilihan strategi analisis. Slide berikut. Di sini adalah metode deskriptif. Pada hakikatnya, metode deskriptif itu mengumpulkan data secara univariat, di mana peneliti deskriptif ditunjukkan untuk yang pertama mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada. Kedua, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku. Yang ketiga, membuat perbandingan atau evaluasi. Yang keempat, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Poin berikutnya adalah metode korelasional. Metode korelasional bertujuan meneliti sejauh mana variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi faktor lain. Poin pertama di sini adalah koefisien korelasi. Di sini konsep diri berkorelasi negatif dengan perilaku untuk menarik perhatian. Makin tinggi konsep diri seseorang, makin kurang orang itu berperilaku untuk menarik perhatian orang lain. Next slide. Di sini teman-teman bisa melihat gambar 2. Next slide. Berikutnya adalah menafsirkan koefisien korelasi. Di sini korelasi yang sangat signifikan hendaknya tidak diartikan hubungan sebab akibat yang kuat. Teman-teman bisa lihat di sini, kurang dari 0,20 itu adalah hubungan rendah sekali atau lemah sekali. 0,20 sampai 40 hubungannya rendah tetapi pasti. 0,40 sampai 70 hubungannya yang cukup berarti. 0,70 sampai 0,90 merupakan hubungan yang tinggi dan kuat, dan di sini lebih dari 0,90 merupakan hubungan sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan. Poin berikut adalah penggunaan metode korelasional, di mana mengukur hubungan di antara berbagai variabel, meramalkan variabel tak bebas dari pengetahuan kita tentang variabel bebas, dan meratakan jalan untuk membuat rancangan penelitian eksperimental. Poin berikut adalah metode eksperimental. Di sini pengertian dari metode eksperimental ditunjukkan untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan manipulasi satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Next slide. Kontrol sendiri merupakan kunci dari penelitian eksperimental, sebab tanpa kontrol, manipulasi, dan observasi yang akan dihasilkan atau data yang confounding atau meragukan. Poin berikut untuk prosedur kontrol. Dalam eksperimen kita berharap bahwa variabel eksperimental yang menimbulkan ragam dan scores itu yang pertama, yang kedua adalah mengurangi galat, dan yang ketiga mengendalikan ragam kedua. Poin keempat adalah beberapa desain eksperimental, yakni ada desain random, desain blok atau dijodohkan, desain faktorial, desain kovarial. Ini berdasarkan prosedur kelompok 4 desain. Dan berdasarkan jumlah kelompok ada 3, yakni desain 1 kelompok saja, 2 kelompok, dan lebih dari 2 kelompok. Di sini teman-teman bisa lihat tabel 2. Next slide. Hal yang menggunakan 2 kelompok, peneliti tertarik untuk mengendalikan variabel sekunder, mengenakan variabel bebas pada kelompok eksperimental, dan tidak mengenakan pada kelompok kontrol. Yang ketiga adalah mengukur VB, dan VW, dan yang terakhir adalah membagi VB dan VW untuk menentukan kemungkinan perbedaan scores di antara kedua kelompok yang disebabkan oleh fluktuasi kebetulan. Di sini desain eksperimental 2 kelompok ada yang pertama kelompok statis, kedua kelompok statis pra-uji pasca uji, ketiga 2 kelompok di random, keempat 2 kelompok pra-uji pasca uji, kelima 2 kelompok dijodohkan, 6 perjodohan pra-uji pasca uji, dan yang ketujuh adalah kelompok ANCOVA. Poin berikut adalah desain ANFAR satu arah atau one way ANFAR design, dan yang terakhir adalah desain faktorial. Next slide.
Di sini teman-teman juga bisa lihat desain dan juga lambangnya. Poin berikut adalah metode kuasi eksperimental, di mana pengertian dari kuasi eksperimental sendiri adalah dalam kehidupan sebenarnya sukar kita mengelompokkan orang sekehendak kita. Dari sini muncullah metode kuasi eksperimental. Dan di sini peneliti kuasi eksperimental memiliki dua ciri, yaitu yang pertama, peneliti tidak mampu meletakkan subjek secara random pada kelompok eksperimental atau kelompok kontrol. Dan kedua, peneliti tidak dapat mengenakan variabel bebas kapan dan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Next slide. Yang berikut adalah validitas internal dan validitas eksternal. Yang pertama, kita ke internal. Ada 9 sumber variabel luar yang mengancam validitas eksternal. Sejarah proaktif, sejarah retroaktif, maturasi, testing, agresi statistik, mortalitas, efek interaksi, instrumentasi, dan bias peneliti. Itu adalah hal yang mengancam validitas internal. Yang berikut adalah validitas eksternal. Ada 4 yang mengancam validitas eksternal, yaitu efek Horny, Presting, bias seleksi, dan efek interaksi ganda. Ada beberapa rancangan kuasi eksperimental, rancangan kelompok yang random, dan rancangan rangkaian waktu atau time series design. Teman-teman bisa lihat tabelnya di samping ini. Slide berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Bice. Baik, teman-teman, yang berikut adalah kita masuk ke bab 4 mengenai model-model penelitian. Jadi, model secara sederhana adalah gambaran yang dirancang untuk mewakili kenyataan. Jadi, model adalah tiruan gejala yang akan diteliti. Model menggambarkan hubungan di antara variabel-variabel atau sifat-sifat atau komponen-komponen dari gejala tersebut. Yang berikut ada model fisik, model teoritis, model materinis, interaksi simbolik, kontemporeri. Ada model jarum hipodermik. Dari model jarum hipodermik ini ada variabel komunikasi, variabel komunikator diantaranya kredibilitas, daya tarik, kekuasaan, variabel pesannya itu struktur, appeals, variabel media. Variabel antara poin-poin pentingnya adalah perhatian, pengertian, dan penerimaan. Variabel efek diantaranya perubahan kognitif, perubahan afektif, dan perubahan behavioral. Yang berikut adalah model uses and gratification. Konseptualisasi dari model ini digambarkan sebagai dramatic break with effect tradition of the past. Jadi suatu loncatan dramatis dari model jarum hipodermik. Jadi secara ringkas oleh para pendirinya, dengan model yang diteliti ialah sumber sosial dan psikologis, kebutuhan yang melahirkan harapan-harapan dari media massa, atau sumber-sumber lain yang menyebabkan perbedaan pola terpaan media, dan menghasilkan pemenuhan kebutuhan dan akibat lainnya. Ini adalah hubungan model dari uses and gratification. Baik, yang berikut adalah model agenda setting. Jadi model agenda setting ini mengasumsikan bahwa adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan kepada halayak pada persoalan tersebut. Jadi singkatnya apa yang dianggap oleh media, begitu pula akan dianggap penting oleh masyarakat. Ini adalah bagian dari model agenda setting. Yang berikut adalah model difusi informasi. Jadi model difusi informasi ini adalah suatu proses di mana komunikasi yang menetapkan titik-titik tertentu dalam penyebaran informasi melalui ruang dan waktu dari satu agen ke agen yang lain. Ini adalah teman-teman bisa melihat model dari difusi informasi. Kita akan masuk ke bab 5 mengenai teknik-teknik pengumpulan data. Jadi dari
teknik penarikan sampel, terdapat konsep-konsep dasar sampling. Yang pertama, kita sebenarnya tidak tertarik dengan statistik. Kita ingin menduga secara cermat parameter dari statistik. Jadi metode penduga inilah yang disebut sebagai sampling. Yang berikut adalah rencana sampling. Yang pertama ada sampling random, sampling sistematis, sampling berstrata, sampling cluster, sampling kebetulan, sampling kuota, dan sampling purposive. Yang berikut adalah ukuran sampel. Pecahan sampling 0,10 atau 0,20 sering dianggap oleh peneliti sebagai ukuran sampel yang memadai. Yang berikut adalah observasi. Jadi observasi merupakan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean rangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme di situ dan tujuan empiris. Jadi fungsi dari observasi adalah untuk menjelaskan, memeriksa, dan merinci segala gejala yang terjadi. Metode-metode dari observasi ini adalah kuesioner dan wawancara. Poin-poin pentingnya itu memperjelas lagi hubungan antara metode dengan masalah dan hipotesis yang dibuat. Yang berikut adalah rumusan pertanyaan, organisasikan kuesioner secara sistematis, dan lakukan pra-uji kuesioner. Yang berikut adalah analisis isi. Digunakan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang, perumusan masalah, perumusan hipotesis, penarikan sampel, pembuatan alat ukur, pengumpulan data, dan analisis data. Metode skala atau scaling techniques. Yang pertama adalah skala penelitian grafis, skala penelitian numeris, dan yang terakhir adalah skala tak langsung, responden yang tidak meletakkan dirinya dalam posisi tertentu secara diferensial. Baik, bagian yang terakhir adalah bagaimana pedoman dalam usul penelitian. Yang pertama adalah bagian pertama adalah pendahuluan. Jadi penelitian bermula dari suatu gagasan. Jadi gagasan itu mungkin muncul setelah kita membaca sebuah tulisan ilmiah, artikel dalam surat kabar, dan sebagainya. Bagaimana hal itu timbul dan bagaimana kita memikirkan berbagai alternatif pemecahan dari masalah tersebut. Bagian yang kedua adalah unsur-unsur pokok usul penelitian. Jadi beberapa petunjuk yang ditawarkan oleh Miller, yang pertama, sangat membantu kita bila ada abstrak yang ringkas dan jelas. Yang kedua, uraian tentang penelitian terdahulu membantu memperjelas kemampuan peneliti. Yang ketiga, penting juga dijelaskan tersedianya populasi penelitian. Yang keempat, penting juga ditujukan adanya fasilitas penelitian. Yang kelima, perlu anggaran untuk periode tertentu. Dan yang keenam, bukti-bukti yang menunjang kemampuan meneliti dari pelamar sangat penting. Yang berikut adalah unsur-unsur pokok sebuah penelitian. Yang pertama adalah tahap menarik perhatian. Yang kedua, tahap menjelaskan masalah. Yang ketiga adalah tahap menerangkan cara penelitian. Yang keempat adalah memberikan proses penelitian. Yang berikut adalah bagian yang ketiga. Abstrak dituliskan dengan singkat, diantaranya judul penelitian, latar belakang, tujuan, dan hasil yang diharapkan dan pelaksanaan penelitian. Yang kedua, judul penelitian harus mengungkapkan dengan kalimat yang singkat masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, pengantar dimaksudkan untuk menarik perhatian. Yang keempat, perumusan masalah. Yang kelima, latar belakang, pemberian lebih lanjut dari pengantar, pentingnya penelitian, diantaranya manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang kelima, yang ketujuh, tinjauan kepustakaan. Yang kedelapan, tujuan penelitian. Yang kesembilan, yang berikut adalah tujuan penelitian. Yang ke-9 prosedur penelitian, yang ke-10 jadwal kegiatan, yang ke-11 tahap pelaksanaan, dan yang ke-12 anggaran untuk periode tertentu.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan dan komentar, silakan mencantumkan tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih.